cepat, tapi kalau nggak ngerti, tolong dipotong ya, ditanya. Potong, nggak usah nunggu selesai saya bicara. Oke, kemarin, Kamis minggu lalu, bukan kemarin, kita udah sampai soal nomor 4. Nah, saya ingatkan lagi, jadi kalau kita mempunyai limit sepihak, sebentar di sini aja. Kalau kita punya limit sepihak, limit X mendekati C dari kiri atau dari kanan ya, sepihak, dan ininya berbentuk bilangan yang tak 0, di bawahnya menuju 0. Otomatis limitnya tak hingga, bisa plus, bisa min. Harus diamati tanda dari ini nanti ya. Kalau limit sepihak ya, kalau ditanya limit penuh, bukan sepihak, dan atasnya enggak 0, bawahnya 0, kayak gini. X ditambah 2 itu per X gitu ya. Nah, ini atasnya 2, bawahnya 0. Jangan menyimpulkan tak hingga, ini jangan ya. Harus dilihat limit kiri dan kanannya. Nah, nanti limit kiri kanannya dihitung masing-masing, dilihat tandanya. Kalau limit kiri kanannya ini betul tak hingga, tapi bisa plus, bisa min. Kalau nanti sama, limit kiri kanannya baru nyimpulkan limitnya. Satu lagi, kalau ada limit X mendekati C, ini nggak usah kiri kanan, atasnya bilangan, berhingga, gitu ya, berhingga, boleh 0, boleh 0. 0 boleh, 7 boleh, min 8 boleh, pokoknya berhingga, bawahnya tak hingga. Langsung aja 0. Bawahnya mau plus tak hingga atau min tak hingga, langsung 0. Itu ya. Nanti kita lihat di soalnya. Nah, saya bahas dulu soalnya. Nomor 5 dulu yang belum ya. Ini nggak akan saya bahas semua. Beberapa aja. Karena waktunya terbatas dan kalian biar latihan. Kira-kira diapakan ini? Kalau dihitung ini kan tak hingga, betul? Ini juga tak hingga. Tak hingga, kurangnya tak hingga gak boleh 0 ya. Nah, diapakan? Kali sekawan, kata si profesor juga. Sekawan itu yang kalau min ya jadi plus ya. 2x kuadrat min 5 gitu? Plus. Kalau ngajar di F itu mah, saya nulis apapun terima aja dia. Kayaknya udah pada nggak ngerti. Untunglah udah terbebas tahun lalu. Sama dengan ini A min B, ini A plus B itu ya. Kalikan jadi apa? 2x kuadrat tambah 3 dikurangi 2x kuadrat min 5. Saya kurung dulu takut salah ngitung. Bawahnya 2x kuadrat tambah 3 ditambah akar 2x kuadrat tambah 5. Min 5. Sama dengan limit X mendekati tak hingga. Berapa tuh? Atasnya jadi 8 ya. Akar ini ditambah akar itu gitu ya. Nah, atasnya bilangan berhingga. Bawahnya berapa? Ini tak hingga, ini tak hingga. Tak hingga tambah tak hingga mah tak hingga ya. Nah, jadi bilangan dibagi tak hingga. 0 aja udah langsung. Oke. Siapa yang sudah paham? Nggak ada, lanjut aja. Yang nyalin cepet, yang nyalin. Ngebut nyalinnya. Yang udah paham sekali nggak usah nyalin lah. Si profesor nggak usah nyalin, lo ngapain? Kamu yang ngusulin, saya hanya ngikutin kamu dikali sekawan.
Profesor, kenapa kamu sedih lagi hari ini? Hah? Kayaknya harus nyanyi. Ini si Lalahi ini kan ya? Udah nggak batuk? Wajib. Tapi nggak sekarang lah. Ini lagi ngebut soalnya. Oke, lanjut ya. Dalam hati aja ini ngitungnya. Ini limit sepihak. Ini limit sepihak. Atasnya berapa? 6 ya. Bawahnya 0. Pasti ini kalau limit sepihak jadi tak hingga. Plus atau min? Lihat, ini 3 dari kanan, dari sini. Jadi lebih dari 3x ya. 3,1 itu. Ini positif, ini negatif. Paham? Oke. Yang ini. Lihat, 0 dari kiri di sini. 1 tambah cos 0 berapa? 2 ya. Bawahnya 0. Bilangan dibagi 0. Lihat limit sepihak. Boleh, baru boleh kalau limit sepihak jadi tak hingga. Tinggal tandanya. 1 tambah cos ini positif negatif? Kuadran 4 cos tuh positif ya. Ini kan kuadran 4 nih. Sudut negatif tuh. Ini bawahnya selesai. Di ujian ya udah langsung aja 5 sama dengan ini gitu. Boleh. Paling disalahin kalau yang meriksanya bukan saya. Kalau mau dirinci, rinci aja lah. Bentuk 2/0 gitu. Kemudian dari kiri 0, 1 plus cos X positif, sin X negatif. Jadi min tak hingga gitu. Oke, lanjut. Kalau nggak paham, saya dipotong ya. Nah, kekontinuan saya akan ngeringkas gini. Ngeringkas sih. Nanti baru masuk definisinya. Coba kita lihat ini, fungsi ini. Samakan dengan yang kelas tadi. Mutlak X. Atau ini dulu lah. Limit X mendekati berapa ya? Tadi 0 di kelas sana, sekarang 1 aja. Dari fx, limit X mendekati 1 dari floor X. Boleh nggak ngitungnya gini? Sama dengan 1. Boleh? Nggak boleh ya. Hati-hati, mutlak sama floor itu harus kita buka tandanya dulu. Coba, jadi saya buka dulu. Floor X itu dibukanya yang di sekitar 1. Kalau sekitar 1 nilainya 1. Kapan dia 1? Kalau itu kan ya 0. Kalau X-nya gitu. Dan seterusnya. Saya cukup membukanya di kiri kanan 1. Karena ini. Limit X mendekati 1. Jadi cukup ngelihatnya di kiri kanan 1. Di 1, di kirinya, dan kanannya. Jadi ini saya harus ngitung pakai limit kiri kanan. Hitung dulu limit X mendekati 1 kiri. Dari floor X. Limit X mendekati 1 kiri. Nah, dari kiri 1 berarti yang ini kan? Nah, dia 0 kan? Limit konstanta ya 0. Limit X mendekati 1 kanan. Limit X mendekati 1 kanan. Apa? 1. Jadi kesimpulannya limit X mendekati berapa? 1 dari floor X tidak ada. Gitu ya. Nah, kalau F1 berapa?
Hah? Kalau F1 itu nggak pakai limit ya. Betul-betul di 1. Kita lihat kalau X-nya 1 mana? Ini. Berarti ini aturannya yang ini. 1. Paham ini? Benar pahamnya. Benar, Neng? Nah. Sekarang kita bandingkan dengan ini, fungsi mutlak X. Nah, ini juga kita akan hitung pakai limit kiri kanan. Mutlak X itu sama dengan min X, kalau X kecil 0, X-nya besar 0. Limit, GX, sorry, supaya nggak sama. 0 kiri dari GX, limit X menuju 0 kiri dari apa? Min X ya, dibuka mutlaknya. Sama dengan 0 ya, min 0 ya, 0. Limit kanannya berapa? Limit X mendekati 0 kanan dari X dibuka ya, 0. Jadi limit X mendekati 0. Nggak mau. 1. Yang atas juga 1. Nah, ini apa kalau 1? Hah? X aja ya. Satu, jadi 1 gitu. Ini X juga. Di kiri 1, di kanan 1, X aja kan? Paham nggak? Ini boru silalahi. Ya, boru silalahi, betul dia. Nah, jadi ini berapa? Mutlak X. Bukan F. G1 berapa? Nah, kita lihat bandingkan dua fungsi ini. Yang atas limitnya tidak ada, nilai fungsinya ada. Yang bawah limitnya ada, nilai fungsinya ada, dan sama lagi. Jadi kalau digambar, coba kita lihat gambarnya ya. Kalau digambar, kita lihat yang kiri dulu. Yang atas dulu. Tadi, coba saya gambar dari sini aja supaya gampang. 0, 1, 0. Dia gambarnya 0 gitu kan. Kemudian di sini 1 itu sampai ini 2. Kalau yang kanan mutlak gambarnya gitu ya. Y min X sama Y sama X. Yang penting mengamati di 1. Nah, kita lihat fungsi yang F itu di 1 dia nggak nyambung grafiknya. Nggak nyambung. Kayak kuliah ini, saya ngomong apa nggak nyambung ke otak kalian. Moga-moga nyambung. Kalau nggak nyambung, nanti besok bawa kabel USB yang panjang. Kita tempel USB gitu. Nah. Kalau yang kanan, nilai limitnya dengan nilai fungsinya sama. Limitnya, fungsi sama. Jadi di titik tersebut nyambung. Nah, yang nyambung ini namanya fungsi yang kontinu. Ya. Yang nggak nyambung seperti ini namanya tak kontinu atau diskontinu. Oke, itu adalah konsep kekontinuan. Coba kita amati gambar ini. Jangan yang ujung dulu, yang ujung spesial. Di 1 nggak kontinu ya, karena limitnya aja nggak ada. Kalau kontinu tuh limitnya sama nilai fungsinya sama, jadi nyambung dia. Yang ini limitnya ada di 2. Tapi nilai fungsinya beda. Ada juga nilai fungsinya. F2, 2, limit X mendekati 2, 1 ya. Nah beda nilai limit sama nilai fungsinya.
nggak nyambung juga. Di 3, nilai limit dan nilai fungsi sama, nyambung. Gitu ya, ini continue dikatakan. Nah, khusus di ujung, kalau fungsinya hanya terdefinisi dari 0,4, itu cukup nilai limit sepihaknya yang sama dengan nilai fungsinya. Maksudnya gini, di ini, di 0. Kita nggak membicarakan limit kirinya, karena darah definisinya hanya dari 0 sampai 4. Jadi, hanya ada limit, apa? Limit kanan ya. Limit kanannya sama nilai fungsinya sama kan? Ini birunya penuh ini isi. Jadi dia juga dikatakan continue ya kalau di ujung. Jadi kalau di sini dia continue kanan. Bisa gila kita ya. Titiknya di kiri tapi continue kanan. Karena di sini yang terjadi limit kanan. Limit kanannya di 0 sama dengan nilai fungsinya di 0. Yang di sini nilai fungsinya setengah gitu ya. Nilai limitnya 1. Limit apa? Kiri ya. Nah, nggak continue di ujung kanan. Ini nggak continue. Oke, itulah konsep continue. Kalian bisa mainkan ini nanti kalau mau ngelihat ini, kalau lupa. Nah, ini C-nya saya ubah-ubah. Nah, di sini C-nya di sini nilai limit sama nilai fungsi sama. Grafiknya nyambung. Tapi di sini di 4 nilai fungsinya sekian yang biru. Nilai limitnya nggak ada. Nggak continue tuh, putus ya grafiknya. Demikian juga di 6. Susah ngepasinnya. 6. Nilai fungsinya sekian, nilai limitnya sekian. Putus juga grafiknya. Gitu ya. Oke. Jadi kalau continue tuh grafiknya nyambung gitu lah. Kebayangnya. Kalau nyambung, ingat nilai limitnya sama nilai fungsinya sama gitu. Sudah ingat? Kalau lupa, ya tahun depan ngulang. Jadi saya udah nggak jelaskan lagi kalau sebuah fungsi terdefinisi pada interval I, dia dikatakan continue di suatu titik C. C itu di daerah definisinya, kalau nilai fungsi dan nilai limitnya sama. Gitu ya. Kemudian dikatakan continue kiri bila nilai fungsi sama dengan nilai limit kirinya. Dikatakan continue kanan bila nilai fungsi di titik tersebut sama dengan nilai limit kanannya. Coba kembali ke gambar tadi. Di 0 continue apa? Kanan. Di 1 enggak continue, tapi masih continue kiri atau continue kanan enggak? Continue apa? Yang sama limit kanannya atau limit kirinya? Limit kanannya sama, continue kanan. Di 2 enggak continue kiri kanan, continue kiri enggak, continue kanan enggak. Ya? Karena limit kanan sama nilai fungsi beda. Limit kiri sama nilai fungsi beda. Enggak continue kiri, enggak continue kanan, ya udah enggak continue. Di 3 continue ya. Di 4 apa gini teh? Enggak continue ya. Enggak continue kiri. Jadi kalau mau memeriksa kekontinuan di sebuah titik C, langkahnya hitung FC-nya harus ada dulu. Kalau FC-nya aja udah nggak ada, ya udah limitnya nggak usah dihitung, dia nggak continue udah. Kalau nilai fungsinya nggak ada, pasti nggak continue. Kemudian hitung limitnya. Dua-duanya harus ada dulu dan sama. Boleh juga ngitungnya pakai limit kiri kanan. Ya.
Jadi hitung nilai fungsi. Begitu salah satu nggak ada, udah nggak continue. Ya. Hitung limit kiri, hitung limit kanan, bandingkan semuanya harus sama. Oke, kita lihat soal ini. Oke. Nah, periksa katanya continue nggak di X sama dengan 2. Kita lihat gini. Jadi harus ngapain tadi? Ngitung nilai fungsi ya. F2 berapa? Kalau F2 jangan lihat kiri kanan ya. Persis di 2. Ini persis di 2. Nilainya 5. Kemudian kita periksa limitnya di 2. Perlu pakai kiri kanan nggak? 2. Di kirinya sama di kanannya sama aja ini kan? Ya. X kuadrat min 4 per X min 2. Limit X menuju 2. Salah nulis ya. Gimana sih Fx jadi kali itu? Sama dengan limit X menuju 2. X kuadrat min 4 per X min 2. Limit X menuju 2. X min 2 kali X tambah 2 gitu. X min 2. Boleh dicoret ya di limit ya. Hasilnya 4. Dengan demikian, karena F2 tidak sama dengan limit X menuju 2 dari Fx, jadi F tak continue ya. Di 2. Nah, meskipun nggak continue, ini masih rada bagusan. Karena apa? Coba kalau kita gambar grafiknya, ini udah selesai pertanyaannya ya. Udah, saya tambah ini sedikit tambahan. Nah, tulisan saya segini, terbaca yang belakang? Belakang kebaca? Oke. Jadi kalau kita gambar grafiknya, ini sebenarnya grafiknya garis lurus ya, setelah dicoret. Tapi anggap aja nggak tahu garis lurus lah. Yang penting saya mau ngamati di 2. Limitnya 4. 4 ya limitnya. Jadi 1, 2, 3, 4. Di 2 limitnya harus 4. Ya grafiknya anggap aja nggak tahu, pokoknya limitnya 4. Ya. Sebenarnya garis lurus ya. Sedangkan nilai fungsinya di 5. Nilai fungsinya. Nah, nilai limitnya ada, nilai fungsinya juga ada, tapi beda. Ini embe, ini kuda, gitu ya. Nah, yang seperti ini, meskipun nggak continue, dinamakan discontinue yang terhapuskan. Kenapa? Karena ini bisa saya hapus. Pindahin sini jadi continue kan? Dengan cara mendefinisikan kembali ini. Jadi kalau nanti di persoalan continue, nilai limitnya ada, nilai fungsinya beda atau nilai fungsinya nggak ada, itu namanya discontinue yang terhapuskan. Contoh lain ini. Fx sama dengan sin X per X. Ini limitnya di 0 ada ya. Ini kan sama dengan 1, betul? Tapi F0 nggak ada. Nggak boleh 0 bagi 0. Nah, limitnya ada, nilai fungsinya nggak ada. Itu termasuk discontinue terhapus yang terhapuskan. Karena saya bisa ubah ini. Saya modif Fx-nya menjadi ditambah sin X per X. Untuk X nggak 0, bernilai 1. Kalau X-nya 0, dia jadi continue di 0.
Ya. Jadi yang terhapuskan tuh kalau di titik yang tadinya nggak kontinu, saya definisikan khusus nilai fungsinya, jadi kontinu itu. Nah, jadi discontinue terhapuskan. Cirinya limitnya ada, nilai fungsinya beda atau nilai fungsinya nggak ada. Paham? Nggak paham, syukur. Nah, ini dijelaskan di halaman berikutnya. Ini nih, kayak ini. Ini nggak kontinu di 0. Limitnya 1. Tapi discontinue yang terhapuskan karena dengan mendefinisikan nilai fungsi secara khusus di titik yang nggak kontinu tadi, jadi kontinu. Discontinue terhapuskan. Yang gini discontinue tak hingga ya. Yang ini nilai limit kiri dan limit kanannya beda. Ini mah nggak bisa dibuat kontinu. Ini mah udah aja discontinue, namanya discontinue loncat. Yang osilasi terus dengan amplitudo tetap itu discontinue osilasi, bukan isolasi. Discontinue osilasi. Bukan discontinue isolasi ya. Nah. Oke. Dah lah. Yang paling ini terhapuskan yang suka keluar tuh. Nah, berdasarkan konsep bahwa nilai limit sama dengan nilai fungsi, kalau kontinu tuh, maka ini ada rumus-rumus yang udah dibuktikan gitu ya. Percaya aja. Tuh mukanya nggak percaya, aduh. Kalau harus buktikan satu-satu gini, mungkin 5 ini juga bisa habis sejam lebih gitu ya. Kita nanti lebih menggunakannya. Kalau punya polinom, dia pasti kontinu di seluruh bilangan real. Nah, percayalah buktinya sama orang matematik yang berdarah murni. Berdarah Slytherin. Udah dibuktikan. Enggak ada yang di Purcell juga ada buku Purcellnya. Fungsi rasional, polinom bagi polinom, dia kontinu bukan di bilangan real, tapi di seluruh daerah definisinya. Artinya yang menyebabkan ini 0, ya nggak ikutan. Misalkan gini. Fx, x tambah 3, x min 2. Ya dia kontinu di seluruh bilangan real, kecuali di titik 2. Gitu ya. Karena di 2 kan nilai fungsinya aja nggak ada. Boro-boro mau kontinu. Fungsi mutlak X kontinu di seluruh bilangan real. Kalau grafiknya udah tahu gampang. Nyambung, ya udah kontinu. Akar kontinu di seluruh daerah definisinya. Artinya kalau N-nya genap, ya X-nya hanya yang non-negatif. Kalau N-nya ganjil, boleh X-nya seluruh bilangan real. Kemudian kalau punya fungsi F dan G yang kontinu, maka konstanta kali fungsi kontinu tetap kontinu, kemudian dioperasikan tambah bagi kali kurang dan lain-lain, pokoknya dia tetap kontinu gitu ya. Tentunya kalau bagi ya yang menyebabkan 0 dibuang karena nggak terdefinisi boro-boro kontinu itu ya. Oke. Komposisi saya nggak mau panjang-panjang. Aduh tadi saya di kelas satu lagi panjang-panjang pusing sendiri. Pokoknya gini. Saya akan ringkas aja. Ini. Mana dulu yang kerja fungsinya? F dulu. Nah, ini ada fungsi F. Kontinu di titik C. C-nya di mana? Di tengah atau di kiri atau di kanan? C, kontinu di C itu artinya di X sama dengan C ya. Di C dia kontinu. Kalau dia kontinu, pasti ada nilai fungsinya. Ada FC-nya kan? Bahkan limitnya juga sama. Bahkan ini sama dengan limitnya. C dari Fx. Nah, kemudian di sini dilanjutkan ada fungsi G. Yang kontinu di mana? Di FC ya.
Kan ini si G variabelnya ini di FC. Nah, maka kesimpulannya yang perlu diingat, kontinu dikomposisi dengan kontinu, hasilnya kontinu. Maka GOF kontinu. GOF tuh kerjanya dari kiri ke kanan. Tuh GOF ya. Jadi kontinu di C ya. Kontinu tuh di domainnya. Yang perlu diingat, fungsi kontinu dikomposisikan dengan kontinu, hasilnya kontinu. Ya, yang pentingnya. Dan berlaku rumus ini. Gak mau buktikan, terima aja. Yang pentingnya apa, ini di sini kelihatannya rumit. Sebenarnya mau maksudnya cuma ini. Kalau limit dari fungsi komposisi gini, maka limitnya bisa loncat indah masuk ke yang ini. Kalau di sini kita fungsi komposisinya dihitung dulu, aturan fungsinya dihitung dulu, baru dihitung limitnya. Kalau yang kanan, yang dilimitkan cuma F aja. Oleh G hanya dihitung nilainya. Yang G nggak usah dilimitkan. Intinya kalau kontinu dan kontinu di komposisi, limitnya itu ini bisa lompat masuk ke sini. Gitu ya. Oke, nggak terlalu banyak dipakai, nanti belakangan ada rumus yang harus pakai ini. Fungsi trigonometri kontinu semua. Nah, yang tadi ini semua kontinu, oh yang depan sebenarnya, kontinu di satu titik. Apa artinya kalau kontinu di interval? Jadi, kalau saya punya interval buka, AB, ini juga otomatis, ingatlah nggak usah dicatat. Fungsi F disebut kontinu di interval buka, ujung-ujungnya nggak masuk, bila dia kontinu di setiap titik pada interval AB. Pada setiap titik. Yang baru yang ini, kalau intervalnya tutup. Fungsi F disebut kontinu di seluruh interval tutup AB bila dia kontinu di interval bukanya. Kemudian di A dia hanya kontinu apa? Ya, kontinu kiri atau kanan? Kanan. Ini di kiri ada di kanan. Kontinu kanan ya. Karena yang dilihat di sini hanya ada limit kanannya. Karena X-nya hanya di sini aja. Yang di luarnya nggak dilihat. Jadi syarat kontinu di interval tutup, kontinu di kiri, ya di ujung kirinya itu kontinu kanan di A dan kontinu kiri di B. Gitu? Mukanya kok pada sedih? Hah? Oke. Soal. Aduh, udah jam segini. Bisa-bisa ketinggalan kendaraan. Kita ngebut aja. Kuliah kita nanti cuma sampai sini, tinggal berapa halaman. Tapi sejam lagi mungkin baru selesai. Moga-moga kurang. Oke, ini bagus untuk memahami teori dengan lebih mendalam gitu ya. Nah, yang kayak gini biasanya nggak keluar di ujian karena jawabannya, gambarnya bisa beda-beda tiap orang dan semuanya bisa betul gitu ya. Meriksanya susah. Tapi bagus untuk memahami teorinya. Sketsakan sebuah grafik fungsi yang memenuhi 4 sifat ini. Kita gambarnya satu-satu. Jangan 4-4-nya. Bingung atau 4-4-nya Maya. Bacanya satu per satu. Gambar dulu yang memenuhi ini. Saya gambar. Kecilin supaya bisa kelihatan terus. Ini belakang kebaca segini? Kekecilan.
kekecilan. Gini. Kalau kekecilan maju ke depan. Oke, saya gambar sepotong-sepotong. Sebagian-sebagian, bukan sepotong-sepotong. Daerah definisinya min 2 sampai 4. Berarti jangan lupa ini X, Y. Min 2. Min 1, min 2, 1, 2, 3, 4. Daerah definisinya min 2 sampai 4. Jadi di interval min 2 sampai 4 tutup harus terdefinisi fungsinya. Gitu ya. Awas ngantuk diguyur nanti. Kayak saya nggak lihat aja. Oke ya. Jadi saya gambar. Pakai warna hitam dulu aja. Boleh nggak gambarnya gini saya? Ya ini 1 titik. Boleh nggak? Memenuhi syarat 1 nggak? Hah? Apa gini teh? Hah? Di 1 terdefinisi ini. Hah? Nanti syarat 2 belum. Syarat 1 aja dipenuhi nggak? Ini profesor udah pakai syarat 4, gua aja belum mikir ke sana. Boleh ya? Boleh. Syarat 1 dipenuhi. Sekarang saya tambahkan syarat 2. Katakan titik 1 di sinilah. Ini titik 1, ini titik 2 ya. Nah, saya modif sekarang. Yang tadi saya mau ganti. Kalau yang ini boleh nggak? Twing gitu. Boleh nggak? Boleh ya, syarat 1 ya. Sekarang syarat 2 saya ganti warnanya jadi biru. Syarat 1 jangan dirusak lagi. F-2 berarti di sini. F0, F1, F3, F4 harus 1. Berarti di sini harus 1. Nggak boleh harus di sini, betul? 1 ya. Betul? Di 3 saya panah tadi. 1 juga kan? Di 0 harus 1 juga kan? Di min 2. Jadi yang hitam saya modif sekarang. Hah? F1. F1 mah balapan. Nah, gitu ya. Jadi yang hitam sekarang saya hapus. Saya hapus yang hitam. Digantilah dengan yang biru. Boleh gitu kan? Ya. Syarat 2 udah dipenuhi. Enggak, ini kurang persis di sini. Ini apa ini nggak jelas. Tuh, kabang lepas. Tuh, pas ya. Oke. Syarat 3. Continue di seluruh daerah definisi kecuali di sini. Di min 2 nggak boleh continue. Jadi gimana? Hah? Limit kanan dengan nilai fungsi harus beda ya. Jadi nilai fungsinya jangan diubah-ubah lagi ya. Kan itu syarat 2. Jadi ganti warnanya menjadi hijau. Ininya di sini aja gitu ya. Ini tetap yang hijau ya. Gitu. Kemudian di 0. Di 0 juga nggak boleh continue. Ya udah ini pindahinnya ke sana gitu. Betul? Ini tetap hijau ya. Kemudian di 3. Di 3 nggak boleh continue. Tapi nilai fungsinya harus 1. Ya udah aja gini. Di 3. Betul?
Gitu ya. Betul? Salah, di ini jangan dirusak lagi. Ini harus 1 tadi. Harus lewat situ, betul? Di 4 nilainya harus 1. Gitu kan? Hapuslah yang biru, betul? Hapus. Betul itu. Menjadi sekarang ditimpa hijau. Yang biru hapus. Nah, 1, 2, 3 udah dipenuhi syaratnya. Tinggal syarat ke ini. Ini salah soal, sorry. Ini min 1. Min 1 dari kiri. Ya. Limit X menuju min 1 dari kiri harus 2. Hah? Berarti harus di sini ya. Dari kiri. Limit kanannya berapa? Di min 1. Dari fx berapa? Kenapa harus 2 juga? Hamilnya harus continue di min 1. Jadi saya ganti merah. Merah itu ini merah, gitu. Ini di sini 2, harus continue. Nah, gitu ya. Nah, itu kan. Lanjut lagi. 0 dari kanan 2. 0 dari kiri berapa? Hah? 2 boleh nggak 0 dari kiri? Hah? Gini, 0 dari kiri 2, 0 dari kanan 2, boleh nggak? Hah? Nol dari kanan pokoknya diminta 2. 0 dari kirinya nggak ada syaratnya. Boleh. Tetap nggak melanggar yang atas kan, tetap di 0 nggak continue kan? Boleh nggak kalau gini? Sebentar. Gini gimana? Ini kesini aja. Hah? Kalau nggak boleh ya boleh. Cuma 2 pilihannya. Hah? Boleh. Kamu mah aneh? Boleh. Hah? Bingung gua. Boleh ya? Kemudian yang di sini syaratnya mulai di 3, Bang. 3 kiri. Jadi yang ini sambung aja ke sini ya. Nggak diubah antara 1 sampai 3. Nanti udah ketiga. 3 dari kiri 1. Nah, berarti 3 dari kiri 1. Gitu aja. 1 ya. Betul? Nilai fungsinya juga harus 1 tadi. Kemudian sisanya tidak continue, ya udah ini lanjut sini gini. Nah, beres, jadilah yang merah. Tek, hapus. Yang hijau hapus, ganti dengan yang merah. Nah, udah itu memenuhi 1, 2, 3, 4. Pokoknya tahapannya begitu. Sampai nggak ngantuk dia lihat. Paham? Kalau nggak paham, lihat lagi videonya. Kalau dari awal, berapa menit barusan tuh? 10 menit tuh. Jelasin soal ini. Oke, saya lanjut dulu ya. Kalau nggak paham, lihat lagi videonya. Kalau belum paham juga, pertemuan besok boleh ditanyakan. Soal kedua, soal populer. Kalau ini, populer keluar. Yang kayak gini.
Tentukan konstanta A dan B agar fungsi f kontinu di R. Di sebuah bilangan real. Nah, kalau ngelihat yang gini, sebenarnya kan di depan tadi udah ada dibilang polinom kontinu di bilangan real. Kalau satu polinom. Kalau di sini lihat, ini polinom ya. Polinom derajat 0, konstanta. Tapi di 0 berubah aturannya. Jadi harus diamati khusus limit kiri kanannya. Di 1 juga berubah aturannya ini. Harus diamati limit kiri kanannya. Supaya nanti kontinu. Jadi saya nulis dulu gini. Untuk X yang kecil 0, nggak termasuk 0-nya. Karena di 0 berubah aturan kiri kanannya. Itu F sudah kontinu. Karena polinom. Kalau kecil 0, semua berlaku ini kan. Udah kontinu. Tapi di 0-nya nggak boleh. Karena di 0 kirinya ini, kanannya ini. Dan kontinu itu menyangkut limit. Kiri kanan. Gitu ya. Untuk, saya mau kumpulkan dulu yang udah pasti kontinu. Di antara 0, X1, F-nya sudah kontinu. Karena polinom juga. Di antara 0, 1 nggak berubah kan? Aturannya ini semua. Nggak termasuk ujungnya. Karena di 1 nanti berubah. Menyangkut limit kiri kanan. Untuk X yang besar 1, 1-nya nggak ikut. F sudah kontinu. Karena polinom. Kalau mau dijelaskan polinomnya ini. Fx-nya sama dengan min 1. Fx-nya sama dengan AX tambah B. Berapapun A dan B-nya. Fx-nya sama dengan 1. Nah, pengen kontinu di R. Berarti di 0 dan di 1 harus kontinu. Kan ini belum menyangkut 1 dan 0. Ya, saya periksa di 0 dulu. Untuk X sama dengan 0, saya tadi syarat kontinu itu nilai fungsinya harus ada dulu. F0 mana? Betul-betul di 0. Ini mah nggak pakai limit. Min 1 ya. X-nya 0 berlaku min 1. Limit kirinya. Tuh, si profesor udah kecepatan mikir. Orang lagi nulis capek gini, dia udah keluar jawabannya. Capek profesor. Apa ini? Min 1. Min 1 ya. Limit kanannya. Kalau limit harus dilihat di sebelah kanan 0. Ini apa ini? Apa? AX tambah B. Sama dengan? A-nya 0, jadi B aja ya. Bener nggak, Profesor? Hah? Enggak, itu belum dipakai. Ini dulu, baru limit kanannya dulu. Limit kanannya. SPY, pakai singkatannya. Sama presiden juga SBY, itu kan. Ini juga SPY, supaya F kontinu di X sama 0. Ini si profesor udah ngejawab juga tadi. Saya baru nulis. Maka B sama dengan min 1. Karena ini tiga-tiganya harus sama ya. Paham? Tidak gitu. Nah. Tadi kita menjabarin yang tadi 3 di atas itu untuk apa? Untuk jamin kontinunya di R. Kalau yang ini saya baru ngitung kontinu di 0 aja. Nanti di 1. Di yang lain sebenarnya udah kontinu gitu. Jadi nanti jaminannya kontinu di
seluruh R. Ya. Nah. Sebenarnya nggak kepake ngitung AB-nya di sini. Ya karena udah otomatis A dan B-nya berapapun, ini mah udah continue gitu. Untuk X sama dengan 1. F1 berapa? Ini ya, pakai ini. 1. Yang nggak paham nanya ya, jangan diam saja. Rugi diam saja. Pakai aturan yang mana? Menuju satu kiri, di kiri 1. Ini, lebih kecil dari 1. AX tambah B. AX tambah B. B-nya udah didapat tadi. 1 kiri. AX min 1 ya. B-nya kan tadi udah dapat min 1. Jadi dapat berapa ini? A min 1. Limit kanannya? Hitung-hitung berapa? Pak, bukan AX tambah B dong. Limit kanannya. Pakai 1 ya. 1. Supaya kontinu di X sama dengan 1. Maka A min 1 harus 1. Betul? A sama dengan? Jadi dengan A sama dengan 2 dan B sama dengan min 1, F kontinu di R. Aduh, tulisan kenapa tambah jelek ya? Oh, tambah tua berarti. Tambah tua, tambah jelek. Tulisan itu grafiknya gitu. Waktu masih bayi jelek tulisannya. Nanti udah rada remaja, pemuda tulisan bagus. Kalau udah tua jelek lagi. Menurun lagi tulisan tuh. Ya? Untuk yang limit X dari limit X menuju kiri, menuju 1 dari kiri, itu kan makanya AX plus B ya Pak, kan kalau 0 sampai 1. Tapi kenapa jadi AX min 1? B-nya ini tadi udah didapat min 1. Terus X-nya kita ganti jadi 1 aja gitu ya? Iya, kalau udah nggak ada masalah mah hitung aja kayak biasa. Udah nggak perlu lihat kiri kanan. Gitu. Oke. Sudah? Ada lagi pertanyaan? Yang mana? Yang menuju 1 ini? Hah? Gini, kalau X menuju 1 kiri, itu artinya gini. Ini 1, dilihat dari kiri 1. Aturannya yang mana fungsinya? Di sebelah kiri 1. Ini. X kecil 1 kan? Yang ini. Ini 1 dari kiri 1. X menuju 1 kiri. Berarti dari kirinya 1. Berlaku aturannya yang mana dari 3 ini? Berlaku yang ini. Kan di sini berlakunya AX tambah B. Kalau di kanannya berlaku 1. Di kiri 1 sedekat mungkin dengan 1. Ini juga di kiri 1. Tapi yang di kiri 1, tapi sedekat mungkin dengan 1. Ya yang ini kan? Betul? Bingung. Di kiri 1 berarti kurang dari 1. Sedekat mungkin dengan 1. Ya yang ini. Yang ini fx-nya sama dengan ini. Jadi fx-nya saya ganti. 1 kiri ini. Kalau limit kanannya, berarti kita lihat dari kanan 1. Di kanan 1, fx-nya mana? Ini kanan 1 kan yang lebih besar 1. Fx-nya 1. Jadi ini kalau mau dimasukkan, belum saya tulis tadi, limit X menuju 1 kanan dari 1. Sama dengan 1. Gitu ya. Paham nggak? Ah, bohong. Oh, beneran. Kalau beneran nanti nyanyi ya. Oh, iya katanya utang. Jangan sekarang lagi ngebut, bahannya banyak.
Yang ketiga. Pakai apa ya ini? Hanya menjelaskan aja? Hah? Tadi, kalau punya fungsi continue, dikomposisi dengan fungsi continue, hasilnya continue. Nah, ini kita tulis. Mana? Kok hilang? Hah? Oh, kok kenapa ada ini? Hah? Masa baru pindah sekarang, dari tadi udah jalan sejam kuliahnya? Oh, iya pindah ininya ya. Ini dia. Berani-berani pindah sembarangan. Nah, ini kita tulis gini. Fx sama dengan x kuadrat min 3x. Kita tulis sebagai komposisi dua fungsi. Komposisi dari G, O, H gitu ya. Dengan Hx-nya apa? Gx-nya apa? Hx-nya pilih apa? Kuadrat min 3x. Ini mutlak x gitu kan? Kemudian kita tulis jelas ya. Jelas nggak? Jelas. H continue. Karena apa? Polinom. G continue karena harga mutlak ya, fungsi mutlak. Ada rumusnya tadi. Polinom, fungsi polinom bagi polinom, mutlak dan lain-lain. Karena fungsi harga mutlak. Nah, continue dengan continue dikomposisikan. Jadi, F yang sama dengan GOH, ya continue. Fungsi continue dikomposisikan, hasilnya fungsi continue juga. Gampang ya? Hah? Gampang, tapi makin lama makin susah. Tenang aja. Lanjut. Kita bahas satu pasal lagi. Moga-moga cukup 35 menit. Nah, ini teorinya dulu gini. Khusus yang ini saya sampai pakai W nih. Biasanya terlarang nih pakai W. Warsoma itu nggak boleh ditulis-tulis. Nah, kita bahas sekarang yang namanya teorema nilai antara. Sebelum merumuskan ini, saya akan lihat demonya dulu. Kalau dari gambar itu ingatnya lebih gampang. Kayak tadi continue di awal saya gambar dulu. Contoh dulu yang limitnya sama dengan nilai fungsinya. Sekarang sama gini ceritanya. Ini ada sebuah fungsi continue di interval AB tutup. AB tutup bukan AB3 ya. Kalau AB3 apa? Ya nggak tahu AB3. Penyanyi. Generasi kurcaci kalian. Oke. AB3 nggak tahu SN. Ya udahlah. Ada fungsi continue di interval AB tutup. Kemudian kita lihat nilai fungsi di A. FA adalah ini ya. Tinggi Y-nya kan? FA setinggi ini. FB setinggi ini. Nah, kemudian kita perhatikan interval FA sampai FB. FA bisa lebih tinggi dari FB ya. Contohnya ini. Saya kasih misalkan kalau fungsinya gini. Jangan lupa nama sumbu ya. Fungsinya misalkan seperti ini. Nah, ini A, B. FA-nya ini ya.
Gitu? Sorry, ini ditambah. B-nya jangan yang ini, supaya lebih jelas. Masih lanjut ke sini. Ini B-nya. FB-nya, ini ya. Gitu? Nah, kita perhatikan interval FA sampai FB. Di antara FA dan FB. Kembali ke ini. Perhatikan interval FA sampai FB. Hati-hati, FA sampai FB itu bukan daerah nilai fungsi F ya. Kalau daerah nilai fungsi yang hijau kan sampai setinggi ini Y-nya. Bawahnya ini. Ini bukan daerah nilai. Tapi FA sampai FB aja interval. Nah, teorem nilai antara itu mengatakan setiap memilih W di sini, di mana aja W-nya, mau milih yang mana, mau yang ini, yang ini, yang ini boleh. Tapi nggak boleh keluar dari yang ungu ini, FA sampai FB. Setiap memilih W, sini ya, pasti bisa dicari titik C, sehingga nilai fungsi di C sama dengan W. Sekali lagi. Setiap memilih W yang mana aja. Sini, pilih W-nya. Pasti ada C di sini, sehingga FC sama dengan W. Tuh, pilih yang mana aja W-nya. Mau yang bawah? Boleh W-nya sini. Ada nggak C-nya? Mana C-nya? Tarik ke sini. Naikin kan? Nah, ini C-nya. FC sama dengan W. Udah, begitu saja. Sederhana. Paham nggak? Saking gampangnya jadi terlalu paham gitu ya. Ya udah, kalau gampang kita main yoyo aja. Ya. Gitu. Ini proses mencari C-nya. Soalnya susah, teorinya cuma gitu. Soalnya susah, nanti ketemu soal ini, soal dijelaskan, oh gitu gampang. Ketemu soal kedua, gimana lagi yang ini ya? Oh cuma gitu. Sebelum ke soal ketiga, nggak bisa lagi. Gitu aja terus. Pas ujian, oh nggak bisa juga. Enggak lah, nanti bisa ujian mah. Gitu ya. Oke. Jadi gini, saya baca ulang. Ini ada fungsi kontinu, harus kontinu di interval tutup. Ini ada fungsi kontinu di interval tutup. Setiap milih bilangan W di antara FA dan FB, jadi harus ada FA dulu dan FB, milih W-nya yang mana aja, maka pasti ada bilangan C, sehingga FC sama dengan W. Gitu ya. Coba gambar yang kanan. Ini fungsi bukan? Ini. Y fungsi X. Kamu mengikuti nada saya? Enggak. Nada saya mah enggak mencerminkan benar atau salah. Ini menyatakan Y fungsi X enggak? Cirinya apa? Y fungsi X itu? Hah? Apa? Nah, memeriksanya gimana? Tarik garis ke bawah. Hah? Ini saya tarik garis tuh ke bawah. Hah? Garis tegak ya. Setiap. Sebentar. Ini ngapusnya susah lagi. Nggak mau dihapus lagi, kurang ajar misalnya. Ih, kamu nggak mau dihapus. Nah. Ini fungsi ya. Setiap garis tegak digeser dimanapun, motongnya sekali. Nggak apa-apa bahwa di sini pasangannya W. Si siapa? Siska pasangannya W. Si Lucy pasangannya W. Si Ani pasangannya W. Oh, alhamdulillah 3. Oke. Nah, teorem nilai antara itu tadi mengatakan setiap pilih W di antara FA dan FB, ini saya pilih W-nya di sini, pasti terdapat C di sini,
sehingga FC sama dengan W. Nah, ini C-nya bisa yang ini, bisa yang ini, bisa yang ini. Jadi, teorema ini mengatakan C-nya nggak tunggal, bisa lebih dari satu. Ya, oke. Kalau nggak kontinu, oh ya ingat implikasi tuh. Jika P maka Q. Kalau P-nya dipenuhi, pasti Q-nya berlaku. Kalau P-nya nggak dipenuhi, apakah Q-nya nggak berlaku? Belum tentu. Bisa berlaku, bisa enggak ya. Nah, kalau syarat kontinunya tidak dipenuhi, maka titik C-nya bisa ada, bisa enggak. Itu di gambar bawah. Kalau saya pilih W-nya di sini, ada nggak C-nya? Ada, ini C-nya. Yang ini kan? C-nya. Tapi kalau saya pilih W-nya di sini, nggak ada. Gitu. Jadi kalau syarat kontinunya nggak ada, ya kesimpulannya bisa benar, bisa salah. Yang nggak dijamin jadinya. Gitu ya. Udah teorinya itu, kita lihat soalnya. Saya bahas soal yang sama dengan kelas 1 lagi. Yang hijau kan kalian bisa klik. Jadi saya bahas 1, 2, 5. Bisa buka aja pakai Adobe Reader. Adobe Reader dan di downloadnya semua ya. Diekstrak semuanya sesuai susunan foldernya. Jangan cuma PDF-nya aja. Karena dia manggil ke file lain. Tunjukkan PX ini mempunyai akar real di antara 0 dan 1. Tadi di kelas tadi pada bingung-bingung. Jadi saya sekarang tulis, nggak langsung klik. Jangan ditunjuk pakai tangan ya. Harus pakai hitungan. Nah, gini. Teorema nilai antara tadi itu kalau di soal seperti ini, dia hanya menunjukkan bahwa punya akar. Tidak menghitung akarnya berapa. Jadi hanya memberi jaminan, oh fungsi ini pasti punya akar. Berapa akarnya nggak kita hitung. Karena teorema ini nggak memungkinkan menghitung akarnya. Hanya menjamin aja. Tuh di daerah situ dekat meja ada setan. Dijamin. Tapi bagaimana menunjukkannya itu urusannya si profesor. Ya. Oke. Jadi kalau harus menunjukkan ini punya akar, artinya apa? Ada titik X sama dengan C, sehingga nilai polinomnya 0, betul? Akar itu kan pembuat 0. Jadi harus, merah aja, datang bulan. Nah, harus dibuktikan atau ditunjukkan ada, ya jangan C aja lah, yang lain aja. Ada titik A, lebih persisnya lagi X sama dengan A, sehingga nilai polinom di titik A jadi 0, betul? Ya, harus dibuktikan. Belum dibuktikan sekarang mah. Nanti semenit lagi. Nah, oke. Nah, caranya tadi kita lihat teorema nilai antara itu menyangkut titik A, titik B, kemudian nilai fungsinya. Di sini udah diberikan titik A dan B-nya. Nah, ini jangan A lagi, mau dipakai A dan B-nya. Ini titik apa? Z, aduh ini susah. Enggak boleh, W juga nanti dipakai di sana. Titik apa? O aja, U, U. Nah, U ya. Coba kita lihat. Sebut A sama dengan 0, B sama dengan 1. Oke? Saya hitung. PA berapa? Min 2 ya. PB. Nah,
Kalau di teorinya tadi, di teoremanya F, di sini P ya, nama fungsinya. Ambil W sama dengan 1. Boleh nggak? Boleh. Jelas. W itu di antara PA dan PB kan? Boleh ya? Harus di antara Y-nya itu tadi. Nah, menurut teorema nilai antara, ada C sehingga apa? PC sama dengan W kan? PC sama dengan 1. Betul? Buat ngapain? Saya mau menunjukkan nilainya yang 0 bukan yang 1. Jadi tidak berguna. Kita kasih ini. Tidak berguna nih. Meskipun betul, angkanya betul, tapi ya nggak menjawab soal. Suruh pergi ke Jakarta, ngambil arah ke Jawa Timur gitu. Nah, ambil W-nya 0, boleh nggak? Kenapa? Jelas ya. W di antara PA, tadi PA kan min 2, dan PB sama dengan 2. Nah, boleh. W-nya yang mana aja asal di antara ini. Dijamin menurut teorema nilai antara, ada U. Sehingga, apa? Oh, U-nya di antara AB ya. Anggota min 2,2 AB atau ya min 22. Sehingga apa? PU, nggak pakai C, saya pakai U sekarang, sama dengan W, sama dengan 0. Nah, berarti si P punya akar. Ini, menurut teorinya ada, dijamin ada. Itu, jangan dilihatin, gugup saya. Hah? Lu bukan U yang anggap di itu, bukan di A, B, bukan di 01. Oh, di X ya? Oh, 01, betul, pinteran. Associate profesor dia mah. Habis profesornya ini nggak boleh ada 2. Tuh, ini di X ya, U tuh di X ya kan, tadi C-nya tuh yang di bawah, yang di X. Paham? Enggak. Jadi jangan ngambil W1. W1 boleh, tapi nggak menjawab akar. Kalau ambil 0, nilai polinomnya 0 sama dengan W. Ada titiknya. Berapa? Teorema nilai antara nggak mencari U-nya berapa. Hanya menjamin aja. Kayak di kitab suci kan. Kamu dijamin nanti dapat istri. Gitu ya. Tapi nanti dapatnya umur 90 mungkin. Oke. Saya bahas soal kedua. Kalian udah bisa sendiri kayaknya. Yang kedua hanya bedanya AB-nya belum diberikan. Ya cari sendiri AB-nya. Oke. Nah, di sini AB-nya belum ada. Jadi kita harus pilih A dan B supaya apa? Hah? Bukan. Kalau udah 0 mah udah ada akarnya tuh. Supaya satu negatif, satu positif ya. Nanti pilih W sama 0 lagi. Jadi ambil A-nya berapa? Supaya satu positif, satu negatif. A-nya 0 aja ya, dia positif kan? Maka PA sama dengan P0 sama dengan 14 kan? Sekarang supaya negatif, ambil berapa B-nya?
Ini kan didominasi pangkat 5, betul? Ambil aja min 1000 ya. 1000 min 1000 pangkat 5 sama min 1000 pangkat 3. Oh, dua-duanya negatif juga. Kalau ini kuadrat juga ketilep sama ini ya. Jelas gitu. Kita malas ngitungnya. Tapi kalau di ujian jangan ambil ini, ambil berapalah, min 3 atau min 2 itu ya, dan dihitung. Tapi yang pentingnya itu adalah PB lebih kecil 0. Atau bikin kayak gini, kasih keterangan. Kalau yang koreksi tidak jelas, tolong dipanggil aja, saya ditanyakan, nanti saya jelaskan ke Bapak gitu. Saya pikir Bapak nggak akan sebodoh itulah gitu. Gitu ya. Ya nanti kalau dosennya marah gitu, loh berarti bodoh. Udah dibilang nggak akan sebodoh itu. Ya udah pasti negatif. Jadi ambil lagi. Ambil W sama 0 lagi kan. Kenapa 0? Karena mau menunjukkan akar. Jelas W di antara PA dan PB. Ya. PA. Nggak perlu. Pokoknya di antara itu aja positif dan negatif. Jadi menurut teorema nilai antara ada C sehingga PC, C di mana? C salah satu titik di antara A-nya tadi 0 dan min 1000. Min 1000 nulisnya yang kecil dulu ya. Sehingga apa? PC sama dengan W sama dengan 0. Jadi P punya akar. Kan ada C. Nah, soal yang tadi dan soal yang ini, kalau ngerjakannya gini, masing-masing dapat nilai paling 6 atau 7. Kenapa? Karena kita nggak semua ini. Hah? Coba baca lagi. Harus dibilang dulu dia continue. Lupa, meskipun udah continue tetap harus dibilang. Jadi PX continue itu harus ditulis. Karena polinom. Itu dipakai sifat yang udah ada. Ini juga sama. P continue, PX atau P nggak apa-apa. Continue karena polinom. Kalau ini nggak ada, hilang 30-40%. Takut lupa saya. Kalian nanti lupa lagi, coba besok lupa lagi. Jadi harus dikotakin supaya nggak lupa. Kemudian diklik warna merah. Pluk. Nah, continue. Ingat tuh. Gambar. Apa ini? Ya, pokoknya harus continue lah. Ngebut ah. Lanjut. Nomor 5 dulu ya. Nggak ada nomornya ini. Jendol 5. Coba saya crop. 35 selesai. 10 menit lah ini. Atau 15 paling lama. Ini fungsinya nggak ada nih. Satu hal yang perlu diingat-ingat, kalau mau memakai teorema nilai antara itu sebenarnya intinya seperti soal 1 atau 2, menunjukkan punya akar. Ya, tapi di cerita ini, apa akarnya gitu? Ya biarawan kan kalau naik gunung banyak pohon-pohon, banyak akarnya yang dilewati. Oke. Pada pukul 4 pagi ini, seorang biarawan secara perlahan mendaki Gunung Bromo
Aduh, kebakaran kan ya. Dan tiba di puncaknya pada sore hari. Biarawan sakti lah, api dilewat. Kenapa contohnya biarawan bukan dosen gitu? Karena biarawan itu pikirannya tenang, hatinya anteng gitu ya. Jadi jalannya dia kayak siput kontinu gitu. Kalau dosen gitu jadi bisa. Takut ketinggalan gitu. Siapa ke Ganesha kan? Nggak kontinu dia, bisa-bisa loncat, jatuh mati lagi. Ini biarawan, jadi ya kontinu lah, seperti siput aja gerakannya. Nah, berangkat pukul 4, nyampe pukul sore. Aduh, nggak tahu. Coba, saya akan bikin grafiknya. Katakan gini. Katakan, saya mau buka aja di sini. Atau ditulis lah, nggak apa-apa lah. Kalau ini menyatakan waktu, ini menyatakan ketinggian, katakan gunungnya tuh tingginya setinggi L gitu, puncak gunung tuh ya. Nah, waktu pukul 4 ada di mana biarawan? Tingginya 0, betul? Di kaki gunung dia. Pukul 4. Itu dia berada di sini itu. Tingginya 0. Waktu sore, ini sore, dia ada di puncak gunung, betul? Jadi setinggi L, betul? Nih. Dan dia bergeraknya nggak mungkin kayak gini. Masa turun, melorot lagi. Enggak. Dia meskipun pelan-pelan, ya kita nggak tahu grafiknya, tapi pasti naik terus lah ya. Naik terus lah gitu, boleh. Gini boleh gitu ya. Macam-macam. Pokoknya scatter ya, kadang nggak diketahui fungsinya. Saya anggap wajar mana yang ini dengan yang atas dengan yang bawah? Hah? Kenapa? Melambat ya. Capek, tapi biarawan tuh kan sabar, awalnya pelan-pelan dulu terus lari. Jadi yang bawah, ya bebas lah ya, tergantung. Wajarnya gini, makin lama makin pelan. Oh ya. Kemudian keesokan harinya bertapa dulu semalam. Lewat jalur yang persis sama. Ini biarawan kan sakti. Jadi kalau pergi lewat jalur ini, pulangnya bisa persis jalur itu juga. Nggak kegeser kakinya. Nah, turun mulai pukul 5. Pukul 5 berarti dia ada di puncak gunung kan? Nah, sebenarnya 24 jam dari sini. Tapi digambar di grafik yang sama, ini pukul 5. Pukul 5, jangan biru lagi, hijau. Pukul 5, dia berada di puncak. Ya. Pukul 11, karena turun mah gampang gelundung aja. Nah, pukul 11 udah nyampe, lebih cepat jadi perjalanan. Ya nggak tahu grafiknya gimana, pokoknya gitu. Ya, yang hijau waktu turun, yang biru waktu naik. Sebut aja waktu naik, ini fungsinya fx gitu ya. Yang hijau kita namakan gx. Y sama gx kalau lengkapnya. Ini Y sama dengan fx gitu ya. Y sama dengan fx. Aduh nggak kebaca. Tulisan. Y sama dengan fx. Nah, jadi fx itu menyatakan fx adalah posisi, jangan x, variabelnya t aja karena waktu ya. Enakan pakai t. Ini gt. ft adalah posisi atau ketinggian si biarawan saat naik ya. Jadi waktu T-nya 4, pukul 4,
tingginya F4 itu 0 gitu. Waktu turun namanya G. G adalah posisi atau ketinggian biarawan saat turun. Begitu? Nah, pertanyaannya ini. Tunjukkan ada titik pada jalan yang dilaluinya, naik sama turun jalannya sama. Ya. Yang menunjukkan jam yang sama saat naik dan turun. Ini nggak jelas, tapi maksudnya gini. Waktu naik, katakan mungkin pukul 9 sampai sini ketinggiannya. Waktu turun, pukul 9 juga di situ posisinya. Gitu ya. Jadi di gambar ini yang mana? Yang ini kan? Posisi ini. Nah, pada saat T-nya sama dengan C itu, kita lihat. Waktu naik dia tingginya sekian, waktu turun di jam yang sama dia sekian. Paham? Paham nggak, Neng? Hah? Benar. Buram gitu matanya. Oke. Ini paham nggak ini si ngantuk? Hah? Udah nggak ngantuk? Kamu kok kayak si Voldemort? Hah? Oke. Dari gambar sih jelas. Harus dari hitungan. Jadi pertanyaan soal itu, ini pertanyaan soalnya harus, merah lagi kamu teh. Mana penghapusnya? Harus ditunjukkan ada T sama dengan C, gitu ya, waktunya sama dengan C, sehingga saat naik tingginya sama dengan saat turun. Ya beda 24 jam ya, ke besoknya itu. Nah, kalau untuk menunjukkan kayak gini, kita membentuknya supaya ada akar. Jadi fungsi ini saya kurangi. Gini, saya bentuk fx sama dengan hx sama dengan fx min gx atau sebaliknya boleh. Enggak, t waktunya t bukan x. Kenapa dibentuk ini? Karena kalau ini terjadi, berarti FC sama dengan GC, berarti H-nya 0, betul? Jadi saya tinggal menunjukkan ada titik T sama dengan C yang merupakan akar dari H. Ya, akar dari H itu artinya apa? Pembuat 0 dari ini. Kalau ini 0, berarti ini sama. Inilah yang mau ditunjukkan. Jadi sekarang saya akan menunjukkan H punya akar. Coba saya hitung. H4 sama dengan F4 min G4. F4 berapa? G4? Nggak ada. Masih tidur biarawannya. Masih bertapa. Jadi pilih H5, betul? Ini sebagai A-nya nanti. H5 sama dengan F5 dikurangi G5. F5 berapa? Nggak tahu. G5 di puncak L kan? Jadi ini pasti kecil 0 kan? Kan F5 belum sampai puncak dia sekian. G5 ini yang hijau. H berapa lagi? Tadi ini 11 ya. Sore nggak bisa. Kalau sore yang hijau nggak ada. Jadi yang ada di dua-duanya 11. H11, F11 dikurangi G11. F11 enak aja F11.
Berarti ini capek-capek naik lagi, blung di situ. Hah? Nol. F11 ya F11, nggak tahu dia lagi naik. G11 nyampe. Nah, dari sini ambil W berapa? 0, kan mau nunjukin punya akar. Jelas W di antara H5 dan H11. Menurut teorema nilai antara ada C sehingga apa? HC sama dengan W. HC sama dengan 0. Nah, HC 0 apa? HC ini adalah tadi FC min GC kan? Atau FC sama dengan GC. Udah itu ada yang diminta. Gitu. Ada, C-nya ada, nggak dihitung berapanya. Karena fungsinya belum diberikan. Oke, ini. Fungsi HT itu untuk menunjukkan ketinggiannya. Ah, Ketinggian. nggak tahu. Selisih ketinggian ya. Waktu naik dengan waktu turun. Nah, nilainya baru 7 atau 6 lagi karena kontinunya lupa dibilang. Jadi lupa lagi pakai merah dan tebal. Asumsi F dan G kontinu. Makanya pakai biarawan supaya gerakannya kontinu. Sehingga H sama dengan F min G juga kontinu. Baru boleh pakai ini. Ya. Ini harusnya di atas, ini di atas. Pindahin ke atas. Gimana mindahinnya? Kecilin dulu. Nah, gitu. Oke? Selesai hari ini.